Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Fitri dari Prodi Bagi SD kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik dimungkinkan untuk memperoleh kemampuan berbahasanya dari bertanya, menjawab, menyanggah, dan beradu argumen dengan orang lain. Sebagai alat ekspresi diri, bahasa Indonesia merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimiliki. Kegiatan berbahasa Indonesia mencakup kegiatan produktif dan reseptif di dalam 4 aspek berbahasa. Yang pertama, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan berbahasa yang bersifat reseptif pada hakikatnya merupakan kemampuan bahasa yang dituturkan oleh pihak lain melalui sarana bunyi atau sarana tulisan. Pemahaman terhadap bahasa melalui sarana bunyi merupakan kegiatan menyimak, sedangkan pemahaman terhadap bahasa melalui sarana tulis yaitu merupakan kegiatan membaca. Mendengarkan merupakan keterampilan memahami bahasa lisan bersifat reseptif, sedangkan berbicara merupakan keterampilan memahami bahasa lisan bersifat produktif, baik yang interaktif, semi interaktif, dan non interaktif. Kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan bahan inventif peserta didik sengaja dibina dan dikembangkan. Untuk melakukan hal itu, mata pembelajaran bahasa Indonesia menjadi wadah strategis. Melalui membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir tersebut secara terus-menerus yang akan diteruskan juga melalui mata pembelajaran yang lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas penjelasan tentang materi pembelajaran IPS. Mata pembelajaran yang mempelajari tentang kehidupan manusia ini dalam berbagai dimensi ruang dan waktu serta berbagai aktivitas kehidupannya berkaitan erat untuk menghasilkan warga negara yang religius, jujur, demokratif, kreatif, dan kritis. Nah, rasa ruang lingkup IPS ini terdiri atas pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dikembangkan dari masyarakat dan disiplin ilmu sosial. Materi IPS mencakup kehidupan manusia dalam 6 aspek, yaitu tempat dan lingkungan, kedua waktu perubahan dan keberlanjutan, 3 organisasi dan sistem sosial, 4 organisasi dan nilai budaya, 5 kehidupan dan sistem ekonomi, 6 komunikasi dan teknologi. Nah, pengemasan materi IPS tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Jadi, pada kelas 1 sampai kelas 3 SD, IPS sebagai bagian integral. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Iriska dari PGSD 3B NPM 19160075. Saya dari kelompok 8 akan membahas materi bab 7 tentang karakteristik mata pelajaran dan materi dalam pembelajaran tematik. Yang akan saya bahas yaitu tentang materi pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Matematika dapat didefinisikan sebagai studi dengan logika yang ketat dari topik kuantitas, struktur ruang, dan perubahan. Matematika merupakan tubuh pengetahuan yang dibenarkan dengan argumentasi deduktif dimulai dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi. Kecakapan atau kemahiran matematika merupakan bagian dari kecakapan hidup yang harus dimiliki siswa, terutama dalam pengembangan penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah-masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai, merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas, dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara, meningkatkan kemampuan berpikir logis,
ketelitian, dan kesadaran keuangan, memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. Pada struktur kurikulum SD atau MI, mata pelajaran matematika dialokasikan setara 5 jam pelajaran atau 1 jam pelajaran sama dengan 35 menit. Di kelas 1 dan 6, jam pelajaran kelas 2 dan 6 per minggu. Yang sifatnya relatif karena di SD menerapkan pendekatan pembelajaran tematik terpadu. Guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Satuan pendidikan dapat menambah jam pembelajaran atau pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut. Cakupan materi matematika di SD meliputi bilangan asli, bilangan bulat, pecahan, geometri dan pengukuran sederhana, dan statistika sederhana. Dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan SD ditekankan pada pertama, menunjukkan sikap positif bermatematika, yaitu logis, kritis, cermat, teliti, dan jujur, serta bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, percaya diri, dan ketertarikan kepada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan dapat mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, mengklasifikasi berbagai benda berdasarkan bentuk, warna, serta alasan pengelompokannya. Yang kelima, mengidentifikasi dan menjelaskan informasi dari komponen, unsur dari benda, gambar, atau foto dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menjelaskan pola bangun dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dugaan kelanjutan berdasarkan pola berulang. Yang ketujuh, memahami efek penambahan dan pengambilan benda dari kumpulan objek. Yang kedelapan, menggunakan diagram gambar ilustrasi, model konkret atau simbolik dari suatu masalah dalam penyelesaian masalah. Yang kesembilan, memberikan interpretasi dari sebuah sajian informasi atau data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan alam. Materi IPA di SD kelas 1 dan 3 terintegrasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Pembelajaran dilakukan secara terpadu dalam tema dengan mata pelajaran lain. Untuk kelas SD 4 dan 5, mata pelajaran IPA menjadi mata pelajaran tersendiri, namun pembelajaran dilakukan secara tematik terpadu. Ruang lingkup materi mata pelajaran IPA SD mencakup tubuh dan panca indera, tumbuhan dan hewan, sifat dan wujud benda-benda sekitar, alam semesta dan kenampakannya, bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan, daur hidup makhluk hidup, perkembangbiakan tanaman, wujud benda, gaya dan gerak, bentuk dan sumber energi dan energi alternatif, rupa bumi dan perubahannya, lingkungan, alam semesta dan sumber daya alam, iklim dan cuaca, rangka dan organ tubuh manusia dan hewan, makanan, rantai makanan, dan keseimbangan ekosistem, perkembangbiakan makhluk hidup, penyesuaian diri makhluk hidup pada lingkungan, kesehatan dan sistem pernafasan manusia, perubahan dan sifat benda, hantaran panas, listrik dan magnet, tata surya, dan campuran dan larutan. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. Di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 7 karakteristik mata pelajaran dan materi dalam pembelajaran tematik. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pelajaran PPKN. PPKN, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, terdiri ada 2 poin. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai identitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan perorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Poin yang kedua, substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian internal dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelajaran seni budaya. Mata pelajaran seni budaya merupakan aktivitas belajar yang menampilkan karya seni estetis, artistik, dan kreatif yang berkata pada norma nilai, perilaku, produk, dan seni bangsa. Mata pelajaran ini bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berperan dalam perkembangan sejarah, peradaban, dan kebudayaan. Mata pelajaran seni budaya di tingkat pendidikan dasar sangat berintelektual dan diajarkan secara konkret, utuh, serta menyeluruh, mencakup semua aspek seni rupa, seni musik, dan seni prakarya melalui pendekatan tematik tentang standar seni budaya untuk hidup dalam konteks lingkungan sehari-hari di mana ia tinggal. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mary Sentika, NPM 19160070. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan membantu peserta didik mengembangkan pemahaman tentang apa yang mereka perlukan untuk membuat komitmen seumur hidup tentang arti penting hidup sehat, aktif, dan mengembangkan kapasitas untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan produktif, sehingga berdampak pada meningkatkan produktivitas dan kesiapan untuk belajar, meningkatkan semangat, mengurangi ketidakhadiran, mengurangi biaya perawatan kesehatan, penurunan kelakuan antisosial seperti bullying dan kekerasan, mempromosikan hubungan yang aman dan sehat, dan meningkatkan kepuasan pribadi. Nah, selanjutnya ada karakteristik perkembangan gerak anak usia SD. Pada usia antara 7-8 tahun, anak sedang memasuki perkembangan gerak dasar dan memasuki tahap awal perkembangan gerak spesifik. Nah, di sini pada anak berusia antara 9 sampai dengan 10 tahun, anak telah dapat mengujuk kerjakan rangkaian gerak, yaitu multiplex kompleks dengan tingkat koordinasi yang makin baik. Pada tahap ini, anak laki-laki dan perempuan telah memasuki masa awal, masa adolescence. Dengan pengaruh perkembangan hormonal, pada usia ini mereka akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan fungsi motorik yang sangat cepat. Anak telah dapat mengujuk kerjakan rangkaian gerak, yaitu multiplex kompleks dengan tingkat koordinasi yang makin baik. Pada tahap ini, anak laki-laki dan perempuan telah memasuki masa awal, masa adolescence. Dengan pengaruh perkembangan hormonal, pada usia ini mereka akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan fungsi motorik yang sangat cepat.
di sini ada ruang lingkup materi mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang A, ada pola gerak dasar meliputi pola gerak dasar lokomotor atau gerakan berpindah tempat, misalnya berjalan, berlari, melompat, berguling, mencongklak. Pola gerak non-lokomotor atau bergerak di tempat, misalnya membungkuk, merenggang, berputar, mengayun, mengelak. Berhenti. Pola gerak manipulatif atau mengendalikan atau mengontrol objek, misalnya melempar bola, menangkap bola, memukul bola, menggunakan tongkat dan menendang bola. Nah, di sini ada yang B, aktivitas permainan dan olahraga termasuk tradisional, misalnya rounders, kasti, softball, atletik, sepak bola, bola voli, bola basket, bola tangan, sepak takraw, tenis meja, bulu tangkis, silat, karate. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk kecenderungan alami anak untuk bermain melalui kegiatan bermain informal dan meningkatkan pengembangan keterampilan dasar, kesempatan untuk interaksi sosial. Yang C, ada aktivitas kebugaran meliputi pengembangan komponen kebugaran berkaitan dengan kesehatan, terdiri dari daya tahan, aerobik, dan anaerobik, kekuatan kelunturan, komposisi tubuh, dan pengembangan komponen kebugaran berkaitan dengan keterampilan, terdiri dari kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Nah, di sini ada yang D, aktivitas senam dan gerak ritmik, meliputi senam lantai, senam alat, apresiasi terhadap kualitas estetik dan artistik dari gerakan tarian kreatif dari rakyat. Konsep konsep gerak berkaitan eksplorasi gerak dengan tumbuh dalam ruang, dinamika, perubahan gerak, dan implikasi dari bergerak dikaitnya dengan apakah orang lain dan lingkungannya sendiri. Yang E, ada aktivitas air, memuat kompetisi dan kepercayaan diri saat peserta didik berada di dekat di bawah dan di atas air, memberikan kesempatan unik untuk pengajaran gaya-gaya renang, punggung bebas, dada, dan kupu-kupu, dan juga menyediakan peluang untuk kesenangan bermain di air dan aspek lain dari olahraga ini termasuk pertolongan dalam olahraga air. Yang F, yang terakhir, ada kesehatan meliputi kebersihan diri dan lingkungan, makanan dan minuman sehat, penanggulangan cedera ringan, kebersihan alat reproduksi, penyakit menular, menghindari diri dari bahaya narkoba, psikotropika, seks bebas, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aktivitas air, memuat kompetisi dan kepercayaan diri saat peserta didik berada di dekat di bawah dan di atas air, memberikan kesempatan unik untuk pengajaran gaya-gaya renang, punggung bebas, dada, dan kupu-kupu, dan juga menyediakan peluang untuk kesenangan bermain di air dan aspek lain dari olahraga ini termasuk pertolongan dalam olahraga air. Yang F, yang terakhir, ada kesehatan meliputi kebersihan diri dan lingkungan, makanan dan minuman sehat, penanggulangan cedera ringan, kebersihan alat reproduksi, penyakit menular, menghindari diri dari bahaya narkoba, psikotropika, seks bebas, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.